Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kelas 7. Kita akan mencoba untuk menjelaskan terkait tentang perkalian dan pembagian untuk bilangan bulan. Definisi daripada perkalian itu sendiri adalah misalkan kita punya A kali B. Itu sama halnya dengan penjumlahan B sebanyak A. Maksudnya apa? Contohnya kalau saya punya 2 kali 3 itu bukan berarti 2 tambah 2 tambah 2, tetapi 3 tambah 3. Kemudian ada sifat daripada perkalian, ada 3 sifat perkalian. Yang pertama adalah komutatif, yaitu A kali B, itu sama halnya dengan B kali A. Kemudian sifat asosiatif, di mana A kali dalam kurung B kali C, itu sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Kemudian yang ketiga ada sifat distributif, di mana A kali dalam kurung B plus minus C itu artinya tambah atau kurang, bisa menjadi A kali B plus minus A kali C. Ini maksudnya adalah kalau di sini tambah, di sini kurang, maka di sini kurang. Seperti itu. Kemudian ada tingkatan untuk pengerjaan daripada untuk suatu soal. Yang pertama adalah ada di dalam kurung, itu yang harus dikerjakan. Kemudian urutannya yang setelah itu adalah pangkat atau akar. Setelah itu urutannya adalah kali atau bagi. Kemudian yang terakhir adalah jumlah atau kurang. Itu urutan yang harus diperhatikan untuk mengerjakan suatu soal. Kemudian definisi daripada pembagian, misalkan saya punya A kali B sama dengan C, maka kita bisa mengartikan C per A itu sama dengan B, karena tadi A kali B sama dengan C. Atau kita bisa menghasilkan C dibagi B itu sama dengan A, karena perkaliannya adalah menghasilkan B. Dengan catatan A ini tidak boleh A sama B. Kalau di sini A-nya tidak boleh 0, kalau di sini B-nya tidak boleh 0. Kenapa? Karena pembagian dengan 0 itu menghasilkan tidak terdefinisi. Kita langsung masuk ke contoh. Misalkan saya punya 13 kali min 6, kemudian ditambah min 18 dibagi min 3. Nah, di sini kita lihat perkalian pembagian jumlah. Maka yang kita lihat dari ruas ini, perkalian dan pembagian kita dahulukan. Saya punya 13 kali 6 berarti 8 min 1, 6 kali 6, 6 tambah 6 tambah 1, 7. 7, 8. Positif kali negatif maka sini negatif. Tambah 18 kali dibagi 3. Berapa? 6. Kenapa 6? Karena 3 kali 6 adalah 18. Maka di sini 6. Positif, negatif dibagi negatif maka hasilnya adalah positif. Di sini min 78 tambah 6. Maka sama halnya dengan 7 min 78 melangkah sebanyak 6 ke kanan. Min 78, min 77 sampai sehingga kita dapatkan min 72. Itu sebagai contoh. Kemudian kita gunakan sifat asosiatif di mana kita punya distributif A kali B tambah A kali C itu sama halnya dengan A dalam kurung B tambah C. Contoh, saya misalkan punya 235 kali 96 tambah 235 kali 4. Sini jangan kalikan satu persatu, tapi gunakan sifat dari perkalian yaitu distributif. Di sini yang sama yaitu 235 kita keluarkan. Kemudian di dalam kurung adalah 96 dan di sini karena tambah maka sini tambah kemudian 4 karena di sini 35-nya sudah keluar. Nah, 235 tinggal ini kita kalikan 96 tambah 4 maka kalikan 100. Kita kalikan 100 berarti tinggal kita tambahkan nolnya 2. 23.500. Kemudian bagaimana cara untuk mencari FPB dan KPK? Kalau kemarin mungkin kita menggunakan pohon faktor. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menggunakan bersusun. Misalnya saya punya berapakah KPK dan FPB dari 18 dan 60. Kita bagi dengan bilangan berumah yang sama, 2. Sini 9, di sini 30. Bagi dengan 2 nggak bisa, maka kita coba bagi 3. Bisa nggak? Oh, bisa. Berarti sini tinggal 3, sini tinggal 10. Nah, di sini sudah berhenti nggak bisa, maka di sini ini adalah FPB-nya. Nah, kemudian dibagi lagi. Kita bagi lagi dengan angka yang kecil lagi.
Yang salah satunya bisa dibagi, misalkan dibagi 2. Yang sini nggak bisa maka tetap, di sini bisa berarti 5. Bagi lagi 2 nggak bisa berarti 3. Sini jadi 1, 3 bagi 3 1, di sini tetap karena nggak bisa. Nah, sini bagi lagi 5, 1. Sampai kepada ini, nah di sini keseluruhannya ini adalah F E K P K. Maka FBB-nya di sini adalah 2 kali 3 yaitu 6. Kemudian KPK-nya 2-nya sebanyak 1 2 sebanyak 2, 3-nya sebanyak 1 2 sebanyak 2, kemudian 5-nya 1. Kalau kita kalikan menghasilkan 180. Apakah hasilnya akan sama dengan monofaktor? Ya, silahkan dicek sendiri. Mungkin kita bisa cek 2 9 3 3 3 1. Sehingga 18 ini 2 kali 3 pangkat 2. Kalau 60 berarti 2 30 2 15 3 5 5 1. Berarti 60 ini adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Konsep daripada FVB adalah yang sama, 2 dan 3 dan pangkat terkecil, pangkat terkecilnya 1, pangkat terkecilnya 1, maka 2 kali 3 sama 6. Kemudian KPK-nya adalah semuanya tulis 2, 3, dan 5. Cari pangkat yang terbesar, sini 2 pangkat 2 terbesar, 3 pangkat 2 terbesar, dan 5 sendiri. Sama. Sehingga hasilnya sama. Ini menguntungkan apabila di sini pembagian untuk FVB dan KPK-nya lebih dari 1. 3. Contohnya kalau saya punya 18, 60 dan 70. Kita disuruh untuk mencari FVB dan KPK-nya. Kita bagi dengan yang sama 2, 9, 30, 35. Nah, karena di sini kita tidak bisa membagi dengan bilangan yang sama, maka cukup di sini adalah FVB-nya, yaitu 2. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari KPK-nya. Kita bagi 2 bisa, karena di sini 30. Ini tetap, ini 15, ini tetap. Nah, 2 nggak bisa lagi karena ini ganjil. Maka di sini kita coba 3. Karena yang terbesar setelah 2 adalah 3. Ini 3, sini jadi 5, di sini tetap karena nggak bisa. Kemudian kita tetap 3 karena masih ada 3. 1, sini tetap, di sini 3, 5. Nah, ini coba kita bagi 5. Ini 1, ini 5. Ini 1, 5 bagi 5, 1. Ini 7. Nah, 5 sudah nggak bisa berarti 7. Tinggal 1, 1, 1. Maka ini adalah KPK-nya. Maka KPK-nya kita dapatkan 2-nya sebanyak 2, 3-nya sebanyak 2, ada 5, ada 7. Nah, kalau kita kalikan hasilnya aja 1260 terkait KPK. Bagaimana kalau misalkan ada soal cerita suatu suhu selisih antara suhu 25 derajat Celcius dan negatif 7 derajat Celcius. Kita ingat selisih adalah jarak antar dua bilangan, maka kita cari yang terbesar ada 25, yang terkecil adalah min 7. Min dengan min jadi positif. Hasilnya adalah 32. Maka selisihnya adalah 32 derajat Celcius. Misalkan saya punya cerita ada 3 nelayan. Sebut saja di sini adalah S, H, dan I. Inisial S ini dia 6 hari sekali. Kemudian H ini 3 hari sekali. Kemudian si I ini 5 hari sekali. Mereka bersama-sama itu terakhir 17 Februari 2020. Kita ingat 2020 adalah tahun kabisat karena bisa dibagi 4, maka kalau kabisat Februarinya sebanyak 29 hari. Nah, kita untuk mengerjakan ini maka kita cari, misalkan yang ditanya adalah kapan mereka akan bertemu lagi setelah 17 Februari ini. Kita menggunakan KPK. Nama adalah 2 kali 3. 3 itu sendiri, 5 ya 5 itu sendiri. KPK adalah kita tulis semuanya 2 kali 3 kali 5. Kita cari pangkat terbesar. Karena 1 semua maka kita tetap tulis seperti ini. 2 kali 3 6, 6 kali 5 30. 6 kali 5 adalah 30. Nah, setelah ini kita akan mencoba menjumlahkan 17 tambah 30. Hasilnya adalah ditambahkan dengan ini 47. Kita kurangkan dengan Februari sebanyak 29. Ini Februari. Hasilnya berapa? Sini 8 nyimpan pinjam 1 berarti 3 kurangi 2 1. Berarti di sini adalah ketemunya adalah 18 Maret.
Mereka bertemu kembali 18. Kemudian misalkan di sini ada Ahmad memiliki cucu, kemudian dia memiliki buahan 50 mangga dan 60 apel. Kemudian Pak Ahmad ini ingin membaginya ke beberapa cucunya secara adil. Pertanyaannya, berapa banyakkah cucu yang memungkinkan dengan pembagian yang adil tersebut? Nah, di sini kita akan mencari dengan cara FVB. 50 dan 60, kita cari FVB, kita bagi 2. 25 dan 30. Bagi 2, sini nggak bisa, maka kita bagi 3, sini nggak bisa, sini bisa, tapi kita bagi 5. 5 dan 6. Nah, di sini sudah mentok, berarti ini FVB-nya yaitu 2 kali 5, 10. Berarti di sini terdapat 10 cucu. Jadi Pak Ahmad memiliki 10 cucu. Bagaimana untuk perolehan apel untuk setiap cucunya? Apel di situ sebanyak 60. Kita bagi 10. 6 apel setiap cucu. Dan kita lihat mangga. Mangga 50 bagi 10, 5 mangga setiap cucu. Oke, itu saja terkait perkalian pembagian. Nanti silakan kalau ada pertanyaan silakan komentar di YouTube atau WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.